Shalom Alehim, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 24 Mei 2023, hari biasa Pekan Paskah ke-7. Saudaraku yang terkasih, mari kita awali pagi hari ini dengan ucap syukur di dalam doa kepada Tuhan kita yang selalu memberkati kita, dan awali juga pagi hari ini dengan senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari bersatu di dalam Tuhan Yesus. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 28 sampai dengan 38 dan Injil Yohanes 17 ayat 11b sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Merupakan perikop favoritku. Kenapa? Dari perikop ini kita dapat melihat betapa dalamnya kasih Yesus kepada para murid-muridnya, juga kepada kita semua sekarang ini, saudara, yang percaya akan Dia. Yesus yang mau meninggalkan dunia fana ini kembali kepada Bapanya di surga, tidak tega meninggalkan kita sendirian mengembara di dunia yang penuh kegelapan, penuh godaan ini, saudara. Dia berdoa secara khusus kepada Bapanya untuk kita semua. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang Maha Kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 11. Saudaraku yang terkasih, Yesus tak mau saudara kita di dalam dunia ini terpisah satu dengan yang lain, saudara. Dia tak mau melihat kita tercecer di mana-mana, terpencar, tak menentu arah hidupnya. Dia mau kita bersatu sama seperti Yesus bersatu dengan Bapa. Kita hidup dengan berbagai ragam pakaian yang penuh corak, saling mengakui keunggulan dan keindahannya. Kita selalu terpaku pada denominasi kita. Denominasi kita yang benar. Denominasi kita lah yang benar. Kita sendiri membuat pengkotak-kotaan sehingga tercerai-berai, saudara. Yesus sendiri mengharapkan dalam doanya agar kita bersatu, saudara. Agar kita bersatu di dalam Dia, saudara. Semakin kita mengenal Yesus, seharusnya lah iman kita juga semakin bertumbuh dan dewasa. Semakin kita mengenal Yesus, saudara yang terkasih, seharusnya lah kita semakin mengerti dan memahami akan harapan Yesus di dalam doanya, di dalam Injil hari ini. Benar sekali bahwa Kristen bukan berasal dari dunia, saudara. Tetapi benar juga bahwa Kristen berada di dalam dunia. Dunia penuh godaan. Dunia yang penuh godaan akan menimbulkan berbagai masalah di dalam kehidupan kita. Yesus berdoa agar dalam menghadapi masalah-masalah di dunia ini, para pengikutnya sanggup mengatasinya. Yesus berdoa agar para pengikutnya, saudara, lewat perjuangan sanggup mengalahkan godaan-godaan duniawi. Di dunialah kekristenan harus dihidupi, saudaraku yang terkasih. Orang Kristen seharusnya tidak pernah berkeinginan meninggalkan dunia, tetapi berkeinginan memenangkan dunia. Untuk itu, Kristen harus bersatu bersama-sama mewujudkan kerajaan sorga di muka bumi. Kristen tak boleh terpecah beraikan, tidak boleh terpecah-pecahkan, tak boleh ada pengkotak-kotakan. Yesus tahu bahwa dunia tak akan bisa ditobatkan oleh gereja-gereja yang bersaing.
dunia hanya akan menerima Injil yang diwartakan oleh gereja yang bersatu di dalam nama Yesus Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, Yesus juga berdoa agar para pengikutnya, kita semua yang percaya kepadanya, dilindungi oleh Allah dari ancaman iblis. Yesus sama sekali tidak berspekulasi tentang asal muasal iblis. Yesus tahu bahwa bahwa di dunia hadir kuasa kejahatan yang menghendaki agar kerajaan Allah tidak berkembang. Ini yang harus kita perhatikan, saudara, bahwa kuasa kejahatan tidak menghendaki kerajaan Allah berkembang. Maka Yesus menghendaki bagi kita yang telah percaya kepadanya untuk bersatu di dalam Dia melawan kejahatan itu. Untuk itulah Yesus memohon kepada Bapa agar Bapa melindungi dan menguatkan para murid-muridnya kepada kita semua supaya tidak kalah pada kekuatan si jahat atau kekuatan si setan. Namun saudara-saudaraku yang terkasih, kenyataannya saudara bahwa kita sering jatuh bukan karena Allah tidak melindungi kita, tetapi karena kita terlalu sering mengandalkan hanya kekuatan diri kita semata, saudara, dan lupa memohon kekuatan dari Allah dan lupa bahwa Allah hadir untuk melindungi kita. Perenungan hari ini, saudaraku yang terkasih, mau mengajak kita semua, saudara, saya dan saudara, mengerti dan memahami betapa dalam dan besarnya kasih Yesus kepada kita semua yang percaya kepadanya. Dia tidak mau melihat kita hidup tercerai-berai, dan kita mau memenuhi harapan Yesus ini, saudara, agar kita selalu bersatu seperti Yesus bersatu bersama Bapa. Kita boleh beragam pakaian, saudaraku yang terkasih. Kita boleh beragam denominasi, saudara. Tetapi kita tetap bersatu dalam mewartakan kerajaan sorga. Janganlah kita saling menyinggung akan dogma-dogma denominasi yang lain. Tetapi kita harus bersatu, saudara. Bersatu dalam pewartaan. Mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang. Bukannya kita saling menyikut-nyikut, saudara, bahwa karena denominasi kita yang berbeda, bahwa dogma-dogma kita berbeda, saudara. Jangan sama sekali, saudara. Itulah kehendak si iblis, saudara, untuk memecah belah kita, saudara. Mari saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kita mau bersatu, saudara, bersatu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Janganlah kita terpaku pada denominasi kita, saudara. Kita mau bersatu menghalau kekuasaan iblis di dunia bersama-sama di dalam nama Yesus Kristus kita yang punya kuasa. Kita halau kegelapan di dunia ini bersama-sama dan memancarkan terang Yesus bersama-sama ke seluruh penjuru. Dan juga kita, saudara, bersama-sama saling menguatkan, saling meneguhkan. Yesus Putra Allah telah bersedia berdoa untuk kita, berdoa untuk kepentingan kita, berdoa agar kita tidak menjadi mangsa iblis. Dan kita sangat yakin kalau Putra Allah sendiri berdoa untuk kepentingan kita, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah. Berbahagialah kita para pengikut Kristus kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom.